warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rahmat Bangungiarto. Saya dosen di jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Balikpapan dengan keahlian Teknik Sipil. Saya akan memperkenalkan mata kuliah yang akan saya tampilkan nanti, yakni mata kuliahnya adalah hidrolika dengan jumlah SKS adalah 2 SKS. 2 SKS akan dilaksanakan selama 100 menit. Deskripsi tentang mata kuliah hidrolika. Jadi mata kuliah hidrolika akan mempelajari saluran terbuka, meliputi jenis dan karakteristik aliran, desain profil saluran terbuka, aliran seragam, aliran berubah lambat laun, dan aliran berubah tiba-tiba. Hidrolika saluran tertutup terdiri atas pengenalan software, yakni software EPANET yang digunakan untuk perancangan jaringan perpipaan, simulasi model jaringan pipa, dan interpretasi simulasi model. Pada mata kuliah ini juga dibahas mengenai alat ukur yang digunakan untuk mengukur kecepatan aliran pada saluran terbuka. Pembelajaran menggunakan komponen DIE, di mana ada delivery, yakni penyampaian materi pembelajaran dilakukan dengan bahan tayang, PPT atau PowerPoint, kemudian dan juga dilengkapi dengan modul serta buku ajar. Pembelajaran diawali dengan fakta-fakta yang diberikan terkait dengan materi yang akan dibahas. Komponen yang kedua, yakni ada interaktif, dilakukan melalui diskusi serta tanya jawab pada saat pemberian materi berlangsung. Komponen ketiga, yakni ada asesmen, di mana dilakukan melalui contoh soal, latihan di akhir perkuliahan, serta tugas untuk mengukur tingkat kepahaman mahasiswa terhadap materi yang diberikan. Materi pembelajaran untuk mata kuliah hidrolika ada 8 poin, di mana 8 poin itu tercantum di dalam RPS. Poin pertama adalah definisi dan peran hidrolika. Kemudian poin yang kedua adalah jenis-jenis aliran dan karakteristik aliran. Yang ketiga adalah kecepatan aliran dan tekanan aliran pada saluran. Yang keempat adalah parameter aliran saluran terbuka. Yang kelima adalah aliran berubah beraturan lambat laun atau yang biasa kita kenal dengan ABLL. Kemudian yang keenam adalah aliran berubah tiba-tiba atau biasa yang kita kenal dengan ABTT. Kemudian yang ketujuh adalah pengukuran kecepatan aliran pada saluran. Dan yang terakhir atau yang kedelapan adalah desain saluran dengan menggunakan software EPANET. Sistem pembelajaran menggunakan e-learning Poltekba atau biasa yang kita kenal adalah Blended Learning Poltekba, disingkat dengan BLP. Jadi materi pembelajaran diupload di BLP sebelum perkuliahan dimulai sehingga mahasiswa mampu membaca materi yang akan dibahas. Absensi dilakukan di BLP pada menu presensi untuk setiap mata kuliah dengan batas waktu presensi adalah 15 menit setelah dimulai perkuliahan. Untuk sistem penilaian dilakukan secara objektif dan transparan melalui sistem informasi Poltekba atau biasa yang disingkat dengan SIM. Metode pembelajaran untuk mata kuliah hidrolika ada 3. Yang pertama ada belajar mandiri, yang kedua adalah tatap muka, yang ketiga adalah tugas terstruktur. Di mana untuk sistem penilaian dibagi menjadi 4 komponen. Pertama ada sikap 10%, kemudian ada tugas 30%, ada ujian tengah semester 30%, dan ada ujian akhir semester 30%. Nilai sikap dilihat dari keaktifan mahasiswa di kelas. Untuk tugas diberikan kepada mahasiswa untuk mengukur kepahaman mahasiswa terkait dengan teori pembelajaran. Kemudian untuk UTS, ujian tengah semester dilakukan pada pertemuan ke-8, dan untuk ujian akhir semester dilakukan pada pertemuan ke-16. Kemampuan yang diharapkan untuk mata kuliah hidrolika adalah
mahasiswa mampu mendesain saluran terbuka secara manual dan saluran tertutup menggunakan software dengan sistematis, baik dan benar. Saya akan menyampaikan materi pembelajaran untuk pertemuan kedua hari ini, di mana indikator keberhasilannya adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis saluran. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan aliran mantap dan aliran tidak mantap. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan aliran turbulen, laminer, dan transisi. Kemudian yang terakhir adalah mahasiswa mampu menjelaskan aliran kritik, subkritik, dan superkritik. Berikut video pembelajaran yang akan saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, gimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Oke, seperti biasa, absen kita ada di BLP. Silahkan adik-adik mahasiswa untuk absen. Batas absen adalah 15 menit dari sekarang. Karena apabila lebih 15 menit, maka absensi akan tertutup. Oke, untuk hari ini kita akan lanjut ke pertemuan kedua. Jadi pertemuan kedua hari ini kita tetap membahas tentang hidrolika ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi hari ini, ada yang masih ingat materi dari minggu lalu? Oke, silakan. Izin Pak, saya Rizky Irfan Fadila dengan NIM 9220117 izin menjawab untuk materi minggu lalu itu mengenai hidrolika. Hidrolika itu berperan penting dalam perencanaan, pembangunan, dan operasional bangunan struktur seperti saluran drainase, irigasi, sama bendung air bersih dan lainnya. Oke, ya benar sekali ya. Jadi materi yang minggu lalu kita sampaikan seperti itu. Oke, untuk materi hari ini, jadi untuk materi ini kita ada 4 materi. Yang pertama adalah jenis dari saluran. Yang kedua adalah aliran mantap dan aliran tidak mantap. Yang ketiga adalah aliran laminer, turbulen, dan transisi. Sedangkan yang terakhir adalah aliran kritik, superkritik, dan subkritik. Tujuan pembelajaran. Jadi di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah agar mahasiswa itu mampu memahami dari jenis-jenis saluran. Kemudian yang kedua adalah agar mahasiswa mampu memahami antara perbedaan saluran terbuka dan saluran tertutup. Kemudian yang ketiga adalah agar mahasiswa mampu memahami perbedaan dari aliran mantap dan aliran tidak mantap. Kemudian yang keempat adalah agar mahasiswa mengetahui perbedaan antara aliran laminer, turbulen, dan transisi. Sedangkan yang terakhir adalah memahami perbedaan aliran kritik, aliran subkritik, dan aliran superkritik. Oke, kita masuk ke materi yang pertama. Oke, ada pendahuluan ya. Jadi kalau yang kita tahu, air itu dapat diangkut dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi bisa melalui yang namanya adalah saluran. Saluran itu bisa berupa saluran alami atau saluran yang dibuat. Jadi bangunan pembawa ini biasanya ada yang terbuka atasnya atau ada yang tertutup di atasnya. Jadi kalau yang terbuka di atasnya, saluran pembawanya kita sebut dengan saluran terbuka. Sedangkan yang tertutup biasanya kita sebut dengan saluran tertutup. Kemudian saluran yang mempunyai penampang melintang dan kemiringan dasar yang seragam kita sebut dengan saluran prismatik.
Sedangkan apabila saluran itu melintang tetapi kemiringan dasarnya tidak seragam, biasanya kita sebut dengan saluran tak prismatik. Oke, di sini ada contoh gambar saluran. Oke, ada yang bisa bantu saya? Kira-kira manakah saluran yang terbuka dan manakah yang saluran tertutup? Oke, silakan. Bisa ditunjukkan? Yang pertama juga ada di gambar yang pertama ini, dan yang kedua, 3, dan 4. Itu saluran terbuka. Oke, saluran terbuka. Oke, benar sekali ya. Jadi keempat gambar ini 1, 2, 3, dan 4 ini adalah saluran terbuka. Kemudian yang 2 ini saluran apa? Ada yang tahu? Saya Pak, Ya silakan. itu dari 2 tersebut saluran tertutup yang berbentuk contohnya ada pipa. Oke, ya. Ini adalah jenis saluran tertutup ya. Jadi ini tertutupnya ada 2 contohnya, sedangkan saluran terbuka ada 4. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Jadi untuk nama-nama saluran itu ada beberapa. Jadi yang pertama itu ada yang kita sebut dengan sungai. Nah, kalau kalian tahu ini sungai, jadi sungai ini adalah saluran yang terbentuk secara alami dan mampu mengalirkan air. Jadi jenis dari dinding dari sungai sendiri itu biasanya bervariasi tergantung dari jaraknya dan tergantung dari jenis alirannya. Jadi dinding sungai itu bermacam-macam, ada yang dari tanah, kemudian ada juga yang dari batu. Oke, kemudian ada juga saluran yang biasanya kita sebut dengan kanal. Jadi sering kita sebut dengan kanal atau nama lainnya adalah terusan. Jadi kalau kanal ini biasanya salurannya panjang, kemiringan dasarnya landai, dan umumnya dari hasil pembuatan. Jadi kalau ada saluran yang digali atau dibuat itu biasanya kita sebut dengan kanal atau terusan. Jadi saluran untuk kanal ini biasanya dindingnya itu bisa kita lapisi dengan kayu atau bisa kita lapisi dengan beton. Kalau ini adalah saluran yang disebut dengan cut. Cut ini salurannya mempunyai kemiringan dasar yang sangat curam. Jadi kalau kalian pernah jalan-jalan lihat bendungan, ini ada namanya spillway. Oke, spillway. Kemudian kalau kalian pernah ke taman main anak, ini juga kita sebut dengan cut ya. Jadi cut ini saluran yang curam mendekati hampir vertikal. Oke, ini tadi itu adalah semua jenis saluran terbuka. Kalau ini adalah jenis saluran tertutup, jadi ada gorong-gorong. Gorong-gorong biasanya untuk mengalirkan air yang ada di jalan raya atau jalan rel atau di landasan terbang. Jadi ini biasanya untuk menghubungkan antara satu titik ke titik yang lain melalui dari gorong-gorong ini. Oke, kemudian kita masuk ke aliran mantap dan tidak mantap. Jadi perbedaan aliran mantap dan tidak mantap adalah apabila aliran mantap itu kecepatan dan kedalamannya tidak berubah terhadap waktu. Jadi misalnya kita lihat di grafik ini. Nah, di sini Q adalah debit, T adalah waktu, T0 ini adalah waktu pertama, T1 adalah waktu kedua, T2 adalah waktu ketiga. Kalau kita lihat debitnya dan kecepatannya itu tidak berubah terhadap waktu, jadi konstan semuanya. Kemudian kalau kita lihat di saluran itu seperti ini. Di sini ada yang kita sebut dengan V0 atau kecepatan awal, kemudian ada Y0 atau kedalaman awal. Jadi di bagian sini itu kecepatan aliran dari hulu bergerak ke hilir. Nah, seperti ini. Kecepatan dan kedalamannya itu sama atau tidak berubah. Makanya aliran ini disebut dengan aliran mantap karena kecepatan dan kedalamannya sama. Jadi berapapun waktunya, berapapun jaraknya, alirannya, kecepatan dan debitnya itu pasti akan sama. Oke, kemudian perbedaan dengan aliran tidak mantap.
Oke, kalau aliran tidak mantap ini adalah aliran yang parameternya seperti kecepatan dan kedalamannya berubah terhadap waktu. Oke, kalau kita lihat di sini di waktu awal kita sebut dengan T0, kemudian waktu kedua kita sebut dengan T1, kemudian waktu ketiga kita sebut dengan T2. T0 ke T1 ini meningkat. Jadi di waktu yang pertama dia debitnya di sini, kemudian di waktu yang kedua dia melonjak, di waktu yang ketiga debitnya itu menurun. Oke, kalau kita ilustrasikan seperti ini. Oke, biasanya ini ada saluran, kemudian di sini ada kecepatan dan kedalaman. Jadi apabila air di hulu menuju ke hilir, maka kecepatan dan kedalamannya itu tidak sama, jadi berbeda. Jadi kecepatan dan kedalaman berubah terhadap waktu, akan sangat berbeda terhadap kecepatan yang tadi untuk aliran mantap. Jadi kalau aliran mantap itu semuanya sama, kecepatan dan debitnya tidak berubah terhadap waktu. Tapi kalau aliran tak mantap, dia berubah terhadap kecepatan dan waktu. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Oke, silakan. Di sini Pak, perkenalkan nama saya Saskia Busara dengan NIM 92 Terus saya mau bertanya, contoh aliran mantap dan tidak mantap itu bagaimana? Oke, jadi kalau kita lihat tadi contoh aliran mantap dan tidak mantap. Kalau aliran mantap ini biasanya kan kecepatan dan kedalamannya tidak berubah terhadap waktu. Ini biasanya kita temui di saluran irigasi. Jadi kalau kalian lihat saluran itu kecepatannya dan kedalamannya sama sepanjang saluran. Berbeda dengan aliran tidak mantap. Jadi kalau aliran tidak mantap, di waktu tertentu dia akan terjadi debit yang sangat besar. Biasanya ini bisa kita contohkan di hidrogram banjir. Jadi kalau kalian lihat kalau ada banjir, airnya pertama biasa aja, ada banjir jadi meningkat, kemudian setelah banjir dia akan menjadi surut. Jadi perbedaan antara aliran mantap dan tidak mantap adalah di kondisinya. Oke, bagaimana? Oke, kita lihat ya. Oke, sekarang kita masuk ke aliran laminer, turbulen, dan transisi. Oke, jadi ada 3 jenis aliran ya. Yang pertama adalah laminer. Jadi laminer ini biasanya aliran yang pengaruh gaya kekentalannya lebih dominan dibandingkan dengan gaya inersia. Kemudian sehingga air bergerak secara teratur seperti lapis. Jadi kalau aliran laminer ini gerakannya sama terus sepanjang tempatnya. Jadi kalau ada di aliran laminer dia akan sama. Berbeda dengan aliran turbulen. Jadi aliran turbulen ini adalah aliran yang pengaruh gaya inersianya lebih dominan dibandingkan gaya kekentalannya. Artinya apa? Artinya adalah air bergerak secara tidak beraturan. Jadi kalau laminer ini airnya bergeraknya rata, kemudian kalau turbulen bergeraknya adalah gitu. Oke, kemudian yang terakhir adalah aliran transisi. Jadi aliran transisi ini adalah transisi dari laminer ke turbulen ataupun sebaliknya, atau dari turbulen ke laminer. Jadi untuk transisi adalah perubahan dari laminer ke turbulen atau turbulen ke laminer. Oke, nah untuk mengetahui batas-batas apakah aliran itu bisa kita katakan laminer, turbulen, dan transisi, kita biasanya menggunakan rumus Reynolds. Jadi penemunya Osborne Reynolds ini 1884 menciptakan rumus di mana RE atau angka Reynolds sama dengan kecepatan dikalikan dengan panjang karakteristik dibagi dengan viskositas kinematik. Angka Reynolds-nya adalah ini ya, kurang dari 2000 untuk laminer, lebih dari 4000 untuk turbulen, dan antara 2000 sampai 4000 untuk transisi. Oke, ini adalah contoh. Kita bisa lihat video. Jadi di sini airnya mengalir. Yang hitam-hitamnya airnya mengalir. Dia akan mengalir. Ini kita sebut dengan aliran apa tadi? Yang tetap bergerak? Laminer. Kita sebut dengan aliran laminer. Kalau kita pakai selang,
ini tadi laminer, ini adalah transisi. Kemudian kalau kita picik selangnya, jadi turbulen. Jadi perbedaan aliran laminer, turbulen dan transisi itu bisa kita lihat sendiri waktu kita megang selang air. Kalau dia kita diamkan selangnya tanpa kita apa-apain, itu kita sebut laminer. Tapi saat kita picik ujung selangnya, dia akan mengalami perubahan disebut dengan transisi. Setelah airnya berubah menjadi banyak atau bergelombang, kita sebut dengan turbulen. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Oke, nama saya Muhammad Pramudia dengan NIM 9220210026. Saya izin bertanya, Pak. Contoh aliran laminer dan turbulen di kondisi lapangan itu seperti apa sih, Pak? Atau apa saja? Oke, jadi kondisi laminer dan turbulen untuk di lapangan. Jadi kalau laminer itu biasanya air yang khusus di dalam pipa. Jadi kita bisa melihat langsung kalau di lapangan itu di pipa. Kemudian setiap kondisi yang ada di saluran terbuka, contohnya di sungai ataupun kanal ataupun drainase, semua alirannya adalah turbulen. Jadi setiap yang ada di lapangan itu turbulen, tapi kalau di pipa itu biasanya alirannya laminer. Sangat jarang kita temukan aliran turbulen, aliran laminer di kondisi lapangan. Jadi biasanya kalau di lapangan itu selalu turbulen. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, Pak. Oke, kita lanjut ke aliran superkritik, kritik, dan subkritik. Oke, jadi kalau kita lihat saja dari gambar ini, aliran itu awalnya dari subkritik, terjadi loncat air. Di sini loncat air artinya jadi aliran kritik. Kemudian setelah terjadi di sini disebut superkritik. Jadi kalau kita artikan adalah aliran kritik adalah aliran yang kecepatannya sama dengan gelombang gravitasi yang memiliki amplitudo yang kecil. Berbeda dengan aliran subkritik. Jadi kalau aliran subkritik itu adalah aliran yang kecepatannya kurang dari kecepatan kritik. Jadi subkritik adalah aliran yang lebih lambat daripada kritik. Sedangkan superkritik itu adalah aliran yang lebih besar dari kecepatan kritik. Jadi kita bisa menghitung aliran tersebut dengan menggunakan rumus Fr sama dengan V dibagi dengan C, di mana C itu sama dengan gravitasi dikalikan dengan perubahan kedalaman aliran. Oke, syarat aliran itu disebut dengan kritik apabila Fr nilai ini kita hitung sama dengan 1. Sedangkan syarat untuk aliran tersebut subkritik adalah angka Fr kurang dari 1 atau V kurang dari nilai C. Kecepatan aliran kurang dari cepat lambat gelombang. Sedangkan apabila untuk aliran superkritik itu adalah kecepatan lebih besar dari cepat rapat gelombang atau Fr sama dengan 1. Jadi kita lihat dari sini ya. Kalau ini adalah contoh aliran tenang, ini adalah kritik, ini adalah subkritik, dan ini adalah superkritik. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Nazwa Afaf Mudaryanti dengan NIM 92201008. Izin bertanya, Pak, bagaimana sih cara kita untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan untuk aliran tetap dan juga aliran superkritik? Oke, aliran tetap dan superkritik ya. Oke, jadi kalau untuk aliran tetap, contohnya kita ambil aliran tetap itu di danau. Cara melakukan pengecekannya itu adalah dengan cara kita lempar batu. Kalau kalian pernah ke danau, lempar batu, gelombangnya itu yang dihasilkan adalah seperti ini. Dari titik kecil ke besar, ke besar, ke besar, dan ke besar. Ini adalah untuk aliran yang tenang. Sedangkan kalau kalian pernah ke sungai, siapa yang pernah ke sungai? Semuanya. Oh, semuanya pernah. Kalau kalian ke sungai, kalian pernah nggak celupkan tangan saja ke sungai? Ya. Nanti akan terjadi yang namanya loncat air.
Kalau kalian celupkan tangan ke dalam air, kemudian terjadi loncat air, itu biasanya kita sebut dengan superkritik. Artinya kecepatannya itu melebihi dari cepat rambat gelombang. Jadi cara mengeceknya seperti ya. Kalau kalian di lapangan mau ngecek air ini seperti apa, kalian bisa lakukan seperti ini. Apabila alirannya itu nanti tajam seperti ini, maka dia super kritikal. Jadi kalian lihat ini, kalau dia hanya seperti ini, dia subkritik. Kalau hanya seperti ini, dia kritik saja. Jadi kalau subkritik, dia akan membentuk air berbentuk wave. Tapi kalau hanya kritik saja, maka dia hanya berbentuk gelombang-gelombang yang ada di sekitar sungai. Kalau kalian mencoba mencelupkan tangan ke dalam sungai. Oke, gimana? Oke, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Oke, ini ada contoh kasus. Jadi ada saluran dengan bentuk persegi mengalirkan air dengan kecepatan rata-rata 1,5 meter per detik. Sedangkan kedalaman air tersebut adalah 0,75 meter. 0,75 meter berapa senti? Oke, 5 senti ya. Oke, tentukan jenis aliran berdasarkan angka Reynolds. Dengan viskositas kinematik adalah 1 kali 10 pangkat 6. Caranya bagaimana? Jadi dari kasus ini kita bisa ngecek apakah aliran kita itu masuk ke laminar, turbulen atau transisi. Oke, kita lihat. Panjang karakteristik aliran kita adalah tadi 0,75. Sehingga dengan rumus yang ada, RE sama dengan kecepatan dikalikan dengan panjang karakteristik dibagikan dengan viskositas kinematik. Nilai RE itu lebih 1 juta, sekian. Nih, artinya apa? Artinya ini lebih besar dari 4.000, yang menyatakan bahwa aliran di sungai tersebut adalah aliran turbulen. Jadi kalau kurang dari 4.000 tadi, dia masuk ke transisi atau laminar. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, apa kesimpulan kuliah kita hari ini? Ada yang bisa bantu menyampaikan? Izin saya, Pak. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Islanur dengan NIM 922021009. Adapun beberapa poin kesimpulan. Yang pertama, saluran yang tertutup disebut dengan saluran tertutup, sedangkan yang terbuka disebut dengan saluran terbuka. Yang poin kedua, aliran berdasarkan fungsi waktu terbagi menjadi 2. Yang pertama, aliran mantap dan aliran tidak mantap. Poin terakhir, aliran berdasarkan gaya gravitasi dibedakan menjadi 3. Aliran kritik, aliran subkritik, dan terakhir aliran superkritik. Sekian, Pak. Oke, baik, terima kasih. Jadi itu ya kesimpulan kita kuliah hari ini. Jadi ada saluran, itu ada saluran terbuka dan saluran tertutup. Oke, Kak, ada lagi yang mau tanyakan? Oke, kalau tidak ada, cukup sekian untuk penyampaian materi hari ini. Materi lengkap tadi malam sudah saya upload di BLP. Silakan kalian download di BLP. Apabila ada yang belum jelas, bisa tanyakan ke saya. Oke ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Ya.